Tak kenal maka tak sayang episode 3. Halo semuanya, saya Gadis dari Gaharu. Nah, kali ini kita masih bersama founder dari renovasi rumah minimalis PT Gaharu Konstruksindo Utama nih, bersama Pak Pangga. Halo Pak Pangga. Halo Dis. Sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya ya. Nah, kan kemarin kita udah bahas nih di episode sebelumnya mengenai workflow-nya di Gaharu. Terus abis itu pembayarannya di Gaharu sistemnya seperti apa dan lain-lain. Nah, di antara proyek-proyek yang udah pernah dikerjain ini kan pasti Gaharu proyeknya tuh banyak banget ya Pak ya. Nah, di antara proyek-proyek itu ada nggak sih Pak proyek yang paling berkesan banget nih menurut tim atau menurut Bapak sendiri mungkin yang paling nih proyek berkesan banget buat kita nih gitu. Oke, kalau untuk ditanya mana yang paling berkesan, kayaknya semuanya itu berkesan ya proyek yang kita kerjain ya. Karena masing-masing proyek ini punya cerita yang berbeda-beda dan itu seru-seru semua. Ada ceritanya masing-masing. Ada ya? cerita masing-masing. Jadi kalau ditanya berkesan yang mana, kayaknya semuanya berkesan Dis. Karena benar-benar ibaratnya tiap proyek ada challenge-nya betul, ada ceritanya sendiri kayak gitu. Iya. Nah, terus nih Pak nih buat Gfriend kan mungkin banyak nih di luar sana yang pengen renovasi nih bareng sama Gaharu. Nah, ada nggak sih Pak untuk Gfriend nih tips mungkin ya sebelum renovasi tuh apa sih yang harus kebutuhannya tuh sebelum renovasi harus gimana sih kayak gitu? Oke. Jadi kalau untuk apa aja yang harus dipersiapkan untuk renovasi, pertama sebenarnya rencana kebutuhan akan ruangannya itu apa aja, atau rencana renovasinya itu apa aja. Nah itu harus ditahu dulu karena banyak yang pengen, saya pengen renovasi rumah nih, tapi dia nggak tahu nih renovasinya apa aja nih. Nah makanya tujuannya pertama adalah konsultasi itu sebenarnya untuk berdiskusi dulu nih. Nah nanti tim desain kita, tim arsitek kita akan memberikan insight dulu nih ke calon customer, betul. Jadi penempatan ruangannya, lalu juga jumlah ruangannya, nah itu bisa didiskusikan dulu nih di awal. Nah kalau itu sudah tahu, baru kita akan tahu kan RAB-nya berapa, nilainya tuh berapa gitu ya. Nah setelah kita tahu rencana renovasinya, lalu juga kita sudah tahu anggarannya berapa, nah kita baru bisa memutuskan nih kira-kira dari rencana dan juga budget yang ada bisa lanjut atau enggak nih. Nah makanya sebenarnya diskusi awal itu sangat penting juga gitu ya. Nah dan diskusinya lebih enak itu ketemu sama tim kita kan, gitu bisa memberikan tambahan insight-nya gitu. Jadi benar-benar kita harus tahu nih ya kita maunya tuh kayak gimana sih gitu ya. Betul. Karena nanti setelah itu baru bisa diproses seperti apa kelanjutannya kayak gitu ya Pak ya. Jadi benar-benar harus menceritakan secara detail kayak gitu. Nah setelah itu nih Pak nih kan teman-teman tuh banyak yang masih bingung nih Pak menjawab pertanyaan dari teman-teman Gfriend bahwa masih banyak yang bingung kalau mau renovasi tuh penting nggak sih pakai jasa kontraktor, harus nggak sih kita renovasi tuh pakai kontraktor gitu, kenapa pakai kontraktor sih, plusnya apa kayak gitu. Nah menjawab pertanyaan itu nih Pak nih, kira-kira menurut Bapak sepenting apa sih jasa kontraktor tuh untuk renovasi rumah atau bangun rumah? Oke, penting banget sebenarnya ya, karena sebenarnya jasa kontraktor karena kami kan paketnya lengkap ya, ada kontraktor, kami juga punya tim arsitek juga untuk desain juga. Nah jadi sebenarnya penting banget karena kita bisa dapat, kalau kita sebagai customer kita bisa dapat insight atau saran-saran dari tim desain kita nih, yang penempatan ruangan yang bagus seperti apa, pencahayaan biar maksimal seperti apa, udara biar sirkulasinya maksimal bagaimana caranya. Nah itu di awal penting banget. Lalu juga pada saat pelaksanaan pekerjaan, kontraktor ini juga sangat penting. Karena apa? Jadi yang punya rumah atau customer ini gak perlu harus mengawasi pekerjaan itu secara langsung, karena kita akan memberikan report itu seharian, mingguan, dan bulanan.
Jadi untuk pengawasannya lebih praktis. Jadi nggak harus si customer tuh beli material sendiri, lalu juga harus ngurusin pekerjanya sendiri. Jadi semua itu sudah dibebankan di kontraktor. Jadi kontraktor yang akan mengerjakan dan juga akan memberikan laporan. Jadi penting banget sebenarnya. Jadi sangat memudahkan banget untuk Gfriend semua yang mau renovasi ya Pak ya. Jadi kalau yang Gfriend yang pada sibuk, yang nggak ada waktu gitu untuk mantau gimana sih prosesnya renovasinya udah sampai mana. Jadi itu sebenarnya tugas si kontraktor itu sendiri ya. Betul. Jadi benar-benar sangat membantu nih Gfriend untuk kontraktor. Nah buat Gfriend yang lagi cari jasa kontraktor atau misalnya mau renovasi atau mau bangun rumah, bisa langsung tanya ke kita aja. Gfriend bisa follow semua sosial media kita di renovasi rumah _minimalis. Nah segitu dulu aja untuk podcast hari ini. Nanti kita lanjut di podcast selanjutnya. Bye bye.